Assalamualaikum, selamat pagi guys. Ini adalah goes perdana setelah vakum beberapa bulan. Ya, kurang lebih 6 bulan pasca operasi bulan Desember tahun 2020 lalu. Kita mulai dari awal lagi untuk membiasakan otot kaki dan otot jantung untuk aktivitas olahraga. Apalagi ini setelah Idul Fitri, kita akan bakar opor, rendang, kastengel, dan yang lainnya. Namun apapun niatnya, pada akhirnya semua akan ditentukan oleh stamina dan daya tubuh. Semakin kuat tubuhmu, semakin jauh jarak yang bisa kamu tempuh dan semakin kencang juga kayuan sepedamu. Oke sob, latihan perdana kali ini kita akan latihan cadence. Opo iku cadence? Latihan cadence atau latihan jumlah putaran dalam 1 menit. Lalu harus berapa putaran untuk yang baru mulai sepedaan? Jawabannya adalah kembalikan lagi kepada kondisi tubuhmu sob. Nggak usah maksa harus 90 rpm atau lebih. Sekuatnya aja dulu. Goeslah dengan optimum cadence. Maka tenaga yang akan dikeluarkan akan lebih efisien dan tidak menyiksa otot kaki. Apa itu optimum cadence? Optimum cadence adalah putaran pedal dengan RPM tertentu, tidak rendah dan tidak tinggi. Setiap goeser memiliki optimum cadence yang berbeda-beda. Biasanya berada di ring 80 sampai 100 rpm. Betul. Dengan putaran RPM yang lebih rendah dari 80, satu goesan sepeda akan melaju lebih cepat. Tetapi jangan lupa, goesan tersebut akan menekan otot kaki lebih kuat, membuat otot kaki lebih cepat lelah. Ini yang akan kita lakukan nanti di latihan berikutnya terkait dengan latihan power. Oke, setelah tahu ring optimum cadence, tugas berikutnya mencari putaran yang benar-benar optimum bagi tubuh. Di sini diperlukan siklometer dengan fitur cadence meter. Ini akan sangat membantu. Dengan Cyclocom ini kita akan mendapatkan data-data yang akan kita bandingkan setiap kali kita melakukan latihan. Ada improve atau tidak. Berikut adalah pola basic latihan cadence saya. Bisa teman-teman ikuti atau mungkin teman-teman punya referensi lain, monggo silahkan. Jadi yang pertama, goes usahakan 60 menit atau bisa dibagi menjadi 2 sesi, 2 kali 30 menit. Kemudian untuk rasio gigi, karena saya menggunakan MTB 7 speed 1428T. Gigi depan saya posisikan di nomor 2 dan gigi belakang saya posisikan di gigi nomor 5 dari bawah. Kemudian selanjutnya kita cari rute yang tidak banyak rintangan. Bisa rute datar, kemudian sedikit lampu merah tentunya ya. Memang untuk latihan basic ini sebenarnya akan lebih bagus kita laksanakan menggunakan trainer di rumah. Jadi akan lebih efektif karena tidak ada halangan sewaktu kita pedaling. Kita lakukan basic cadence mulai dari RPM 70 atau 80 atau 90, sesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman. Dan selama kita melakukan latihan ini, kita usahakan jangan merubah gigi apapun kondisi medan, baik menanjak, turun, kita tidak merubah rasio gigi tersebut. Kemudian kita lakukan latihan ini bisa 2-3 kali seminggu. Setelah kita terbiasa dengan rasio gigi tersebut, maka kita bisa menurunkan gigi belakang.
Jadi tadi kalau kita basic awalnya gitu kita ada di gigi belakang nomor 5, maka kita turunkan menjadi gigi nomor 4. Begitu seterusnya. Setelah kita lakukan latihan, kita terbiasa, kita turunkan lagi. Sudah terbiasa, kita turunkan lagi. Nah, itu akan melatih cadence kita. Itu yang biasa kita lakukan. Oh iya, saat latihan cadence kita abaikan speed ya, karena fokus kita adalah membiasakan otot kaki dan otot jantung dengan ritme putaran pedal, bukan pada kecepatan. Bagi yang baru mulai biasanya tidak merasa nyaman dan membosankan, karena kayuhan akan terasa enteng dengan posisi gear tersebut. Padahal tujuan dari program ini adalah melatih refleks saraf dan mengeringkan asam laktat yang berlebih pada otot, serta mensinkronkan antara ritme detak jantung dan ritme kayuhan sepeda. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa hubungannya atau apa keuntungannya dari cadence tinggi? Jadi begini sob, setiap kayuhan pedal, otot kita akan berkontraksi dan berelaksasi. Di setiap kontraksi dan relaksasi tersebut, otot membutuhkan energi. Tidak hanya itu, setiap kontraksi, otot akan menghasilkan asam laktat yang jumlahnya tergantung seberapa besar kekuatan kontraksi tersebut. Dengan melakukan cadence yang berpengaruh pada kecepatan dan kekuatan kontraksi otot, jumlah asam laktat di dalam darah dan jumlah energi yang digunakan akan terpengaruh juga. Misalnya begini, kita bersepeda menanjak dengan gigi besar atau berat untuk dikayuh. Kita mungkin hanya dapat cadence sekitar 70 rpm dan menghasilkan kecepatan sebesar 20 km per jam karena kayuhannya berat. Selain itu, karena setiap tekanan pedal relatif lambat dan berat, kita membutuhkan banyak energi dan menghasilkan banyak sekali asam laktat. Dikarenakan asam laktat diproduksi dengan cepat dan banyak, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membersihkannya, dan berimbas kepada kita membutuhkan waktu yang lama untuk pulih juga. Alternatifnya adalah kita harus meningkatkan kecepatan cadence dengan gear kecil tentunya untuk mendapatkan kecepatan yang sama. Lalu di mana keuntungannya? Kan kecepatannya tetap sama. Betul. Tapi kita menggunakan tenaga yang lebih sedikit sehingga asam laktat tidak terbentuk dan kita bisa menjaga kecepatan lebih lama dan pulih lebih cepat. Begitu sob. Sekian dulu vlog kali ini, sampai jumpa di vlog berikutnya. Quote hari ini, bertemanlah dengan sepeda karena sepeda itu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.